Juli kok apa? Kanggo mengisi slot-slot yang kosong gitu maksudnya. Nah, kemudian apalagi ya? Nanti kegiatannya sesuai apa kayak dereng atas. Nggih mangke dalu Mbak Isa ya apa? Leha-lehane gantos napa? Alfiah nggih. Itu yang lebih wajib bagi kalian untuk Mas Alfiah. Pokoknya ning mondok mriki ampun dipikir kok mas-mas kayak ngono ngene pilih kasih mboten nonton niat pilih kasih. Al ajru bi qadri ta'ab. Semuanya ada konsekuensinya. Sing melu ndok kono kok ya ora kabeh seneng-seneng tok, ya kesel bareng. Derek rotib niku meh kalih ndoro Habib. Niku dangu rasane. Sing pernah derek rotib biduan mbek Bib Qadir rasane suwi ya enggak? Mungkin rasane kayak tersiksa. Awak setan-setan kayak dhewe mlebu majelis itu panas. Jadi pun anggar ditemani pondok tunaikan kewajibannya, alfiyah juga sebentar lagi mungkin pokoknya jujuk-jujuk reti-reti setoran ngono ae lagi sakake sampeyan. Jujuk-jujuk lulus ngono ae. Jujuk-jujuk ora rabi-rabi. Nah, ya. Tapi ya nek masalah sorogan sorogan Ibnu Aqil iku ora ono jujuk-jujuk jul. Kudu saka majelis leha-leha lulus dhisik, nah lagi Ibnu Aqil lagi iso. Ya Ibnu Aqil Ihya Ulumuddin ya. Pun kita baca mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain. Amin. Gak boten nonton bal. Amma ba'du. Bal sing biyen ini. Ora Iqbal. Bal futsal kesane kangge nang dolanan. Amma ba'du. Iki sing cilik-cilik mboten paham ya, sangger isa-isone nulis nggih, isa-isone nulis. Amma ba'du anapun utawi sak badane hamdalah, sholawat lan syahadat. Kan kemarin pasal pertama alhamdu kemudian tajalla sholawat wis durung ya? Durung ya? Gigi wonten sholatan yatasilu ya. Hamdalah, syahadat, sholawat. Pun. Amma ba'du anapun utawi sak ba'dane muqaddimah. Falamma ta'allaqat mongko nalikane dadi gumantung. Iki leres nggih. Amma ba'du nggih. Falamma ta'allaqat mongko nalikane dadi gumantung. Iradatullahi apa kersane Gusti Allah. Sifat iradah. Iradatullahi apa sifat iradah utawa kersane Gusti Allah. Fil ilmi ing dalam sifat ilmu. Fil ilmi ing dalam sifat ilmu al-qadimi kang qadim dhisik. Bi zuhuri asrari takhsisi kelawan lahire pira-pira rahasia kang khusus. VIP takhsis iku yang dikhususkan. Khassasa yukhassisu takhsisan. Bidzuhuri asrari takhsisi kelawan lahire pira-pira rahasiane kekhususan. Lil basyaril karimi keduwe manusa kang mulya. Lil basyaril karimi keduwe manusa kang mulya. Asrare rupa apa? Bitaqdimi kelawan den dhisikake. Dikedepankan. Bitaqdimi kelawan den dhisikake wa takrimi lan den mulyaake. Ayo. Nafadat mongko nerusake. Mboten mawon. An-nufuz atau melaksanakan. Kalau ada punya rencana terus dilaksanakan itu an-nufuz. Apa? Nglaksanakake ngoten. Nafadat mongko nglaksanakake utawa nerusake. Al-qudratu apa sifat qudrat, sifat kuwasa. Al-bahiratu kang cetha. Al-bahiratu kang pertela utawa cetha bin ni'mati kelawan kenikmatan. Bin ni'mati kelawan kenikmatan al-wasi'ati kang amba. Al-wasi'ati kang amba.
wal minnati lan anugrah. Wal minnati lan anugrah al ghamirati kang ngeremake. Paham ngeremake ta mboten? Kerem iki lho apa? Tenggelam, yang menenggelamkan. Ibarat cinta itu yang memabukkan. Pun. Jadi kita ulas sedikit mukadimah kemarin bahwasanya di antara hal yang patut kita syukuri adalah terutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah lahirnya kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah diterangkan di beberapa waktu lalu pas Ramadan, ya. Jadi kita tahu bahwasanya kita kenapa patut bersyukur, kalau bukan karena kanjeng Nabi kita tidak akan ada, kan ngoten ya. Dan tujuannya Rasulullah itu dilahirkan agar kita mengenal siapa itu Allah Subhanahu wa ta'ala, kan ngoten. Banyak sekali yang perlu kita syukuri dan termasuk nikmat besar kita bisa kenal kanjeng Nabi, nikmat besar kita mensyukuri kelahirannya kanjeng Nabi, dan nikmat besar juga kita menjadi umatnya kanjeng Nabi. Nah, saya sampai kan sudah pernah tak ceritani tentang Nabi Musa, ya. Nabi Musa yang betapa irinya beliau menginginkan kita agar menjadi umatnya Nabi Musa, karena di dalam suhufnya Nabi Musa disebutkan ada umat yang mendapatkan kebaikan 1001 malam, kan ngoten ya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr itu sudah ada termaktub di suhufnya Nabi Musa. Jadi Nabi Musa pengen iku dadekake umat kula, ya Allah, ora iso iku umat Muhammad. Sithik-sithik kok Muhammad ta, iri Nabi Musa kok iri. Makane nek awak dhewe kok duwe nabi kok Nabi Musa ngelu sampean. Ngelu wong nesunan. Nabi kok nesunan. Ya ora ngono sih. Nesu krana apa ya. Terus dan tentunya kelahirannya kanjeng Nabi itu tidak terlepas dari keinginannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di sini mu'allif mengatakan falamma ta'allaqat iradatullahi fil ilmil qadim. Ketika sifat iradah, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala punya, dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah punya sifat iradah, kaunuhu muridan. Iradah itu artinya apa? Berkehendak. Jadi pangeran kok ora duwe karep, kayak pelolak-pelolak kayak Agis niku. Ora duwe karep wis pokoke nderekake niku mboten Gusti Allah, ora macam dadi Gusti Allah, kan ngoten. Allah pasti punya sifat iradah. Tidak ada rasa terpaksa. Nah, ketika sifat iradahnya Allah Subhanahu wa taala ta'allaqat berkaitan dengan ilmunya Allah yang qadim. Terus Allah itu punya sifat ilmu, artinya mengetahui. Allah tahu bahwasanya mau menciptakan siapa? Nabi Muhammad. Setelah tahu, beliau Allah Subhanahu wa taala menginginkan terciptanya Nabi Muhammad. Dua sifat ini tidak akan sempurna kalau tidak ada sifat qudrat. Makanya syaratnya jadi pangeran kudu duwe sifat qudrat, iradat, ilmu. Kudu iso, kudu karep, kudu ngerti. Ibarat sampean mau merancang atau membuat robot yang berbentuk Gus Jul misalnya, dengan IQ seperti Gus Jul misalnya, itu kan nggak boleh hanya ingin tok, tapi harus tahu bagaimana cara bikin robot seperti Gus Jul, ya. Kemudian dia harus punya keinginan, dan yang ketiga harus punya skill. Istilah kudrat itu skill, ya. Cara awake dhewe iku skill. Kaya misalnya bal-balan, nek anjen skille ra ono anjen iso nendang kaya apa, misalnya bal-balan niku kan kepengen ngegolno, tapi hanya tak duwe skill, yo mlayang balik kan ngoten. Paham nggih? Nah, kalau Cristiano Ronaldo, Messi, dia punya skill, punya kudrat iradat, wah berarti gol kan ngoten. Respon, pokoknya ngoten. Jadi ini yang dibahas adalah terciptanya Rasulullah. Makanya ketika keinginannya Allah Subhanahu wa taala berikatan kuat dengan ilmunya Allah yang qadim. Sekali lagi, walaupun sama-sama punya sifat, kita punya sifat iradah, kita punya sifat qudrat, kita punya sifat ilmu. Tapi ketiga sifat yang kita punya ini tidak sama dengan sifat yang dipunyai Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu sifatnya asli, bukan KW, tidak abal-abal. Dan tentunya qadim. Sifatnya qadim artinya tidak didahului permulaan dan tidak diakhiri dengan akhiran. Nek Gusti Allah iku ngilmune
di zaman tahun 2012 tok, misalnya sak badane 2012 ra arti ngilmune sembarang ya. Kacau dunia ini. Itu nek awak dhewe 2 jam ke depan kita tidak tahu kita mau ngapain. Majelis leha-leha ini nanti mau ada apa? Apakah gosip, apakah alfiah, apakah kok Gus lucu-lucu jadab, tak arti kan? Atau ngene-ngene meneh geleblak ya, kan kita nggak tahu. Nah, itu. Karena ilmu kita terbatas, tapi ilmunya Allah Subhanahu wa taala terbatas ta mboten? Tidak, sampai ila abadil abad tidak akan terbatas. Pun dawu-dawu ngapunten ben sampean paham apa yang dinamakan iradah sama ilmu sama qudrat. Dalam niki. Nggih. Pun betul. Caper nih. Ketika kata beliau, ketika sifat iradahnya Allah sudah digabungkan, kasarane ngoten, sudah digabungkan dengan sifat ilmunya Allah. Akan apa? Akan kelahirannya beberapa rahasia-rahasia yang dikhususkan untuk manusia termulia. Jadi untuk menciptakan kanjeng Nabi niku butuh sifat qudrat, sifat iradat, sifat ilmu. Jadi ilmu dulu, jadi perencanaannya itu ingin, terus tahu, terus hadis itu nafadatil qudrah, baru sifat qudrat. Berarti ngeten, ibaratnya seperti yang saya sampaikan, ketika pengen bikin robot, itu sampean harus punya keinginan, sampean harus punya ilmu bikin robot. Setelah itu baru dilaksanakan, yaitu namanya qudrat. Nah, dawuh nggih, paham nggih? Ora usah tak baleni nemeh. Ketika sifat ilmu dan qudrat sudah saling berkaitan untuk memunculkan rahasia-rahasia yang dikhususkan kepada Nabi Muhammad, rahasianya itu apa? Bitaqdimi wa takrim. Untuk orang ini, manusia ini dimuliakan dan diagungkan. Maka nafadatil qudratul bahirah bin ni'matil wasi'ati wal minnatil ghamirah. Maka sifat qudratnya Allah, sifat kuasanya Allah Subhanahu wa taala yang jelas melahirkan nikmat yang luas ini dan anugerah yang menenggelamkan ini, yaitu rupanya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi ngeten, kenapa Habib Ali pakai bahasa yang rumit sih? Ini rumit karena bukan bahasa kita. Sekali lagi, ini rumit karena bukan bahasa kita. Bagi orang Arab enak. Apalagi kalau sampean punya imajinasi. Bayangkan ya Allah, kanjeng Nabi, seandainya Allah tidak ingin, Allah tidak tahu, Allah tidak punya qudrat, kanjeng Nabi tidak ada. Kan ngoten nggih. Tapi Allah menginginkan kanjeng Nabi. Allah mengetahui kanjeng Nabi, maka dilahirkanlah kanjeng Nabi dengan berkat sifat qudratnya Gusti Allah. Nah, kanjeng Nabi ini kan ibaratnya adalah kenikmatan yang luas dan ibaratnya adalah anugerah yang menenggelamkan kita. Kok iso tenggelam ku piye? Awak dhewe niku mboten kenal kanjeng Nabi ya senene. Kan ngoten nggih. Tapi kok iso diharani ke anugerah Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita tenggelam. Banyak sekali dalil-dalil yang menyebutkan bahwasanya kita adalah ummatan marhumah. Kita adalah umat yang disayangi Gusti Allah. Lah kok ora disayang, umur paling-paling sing rata-rata swidak nggih, rata-rata. Ndek wingi malah 20 ya ana sing wis mati, sing pas wayah corona ngene iki malah cukup cekak-cekak meneh. Tapi bayangkan, kita sebagai umat yang lahir akhir-akhir, baru kayak kanjeng Nabi mlebu swargane dhisik tak keri. Dhisik. Bajal umatnya Nabi Ibrahim, umatnya nabi-nabi yang dulu, Nabi Nuh, Nabi itu kan mereka sudah lahir lama dan di kuburannya pasti lebih lama kan ngoten nggih. Iku nang akhirat jadi Yesus mlebu swargane kayak keri bejal. Betapa mereka irinya kepada kita. Sementara kita menjadi korban iri oleh mereka kan ngoten. Artinya ya Allah, ummatan marhumah. Jadi seandainya Anda kok semiskin apapun Anda, ora iso mangan kaya apa, tapi hatimu masih ta'alluq dengan kanjeng Nabi, itu sudah kenikmatan. Itu sudah kenikmatan dan tidak ada orang yang punya ta'alluq kepada kanjeng Nabi itu tidak merasakan kenikmatan di dunia ini. Saya pernah baca kitab Ahwalul Mustaghitsin judulnya lupa ya. Keadaan-keadaan orang-orang yang istighosah minta bantuan kepada siapa? Bitawasil bil nabi. Dan tawasul kepada kanjeng Nabi. Berapa banyak cerita ono wong iki ceritanya termaktub dalam kitab tersebut. Ada orang dia datang dalam keadaan ngeleh ke Madinah. Ya wis ngemper. Tawakal deh. Ngemper tawakal nek Nabi sowan. Assalamualaikum ayo Nabi rahmatullah Nabi kula ngeleh. Kula ngeleh. Ngomong ngono nggih ngarepane kanjeng Nabi. Nek Nabi aku tak tuwak kok lambene.
Sowan ngene Kanjeng Nabi, Assalamualaikum ya Nabi, kula ngeleh, jarene jenengan sugih. Enggak ada jawaban kan? Enggak ada jawaban. Terus dia tidur. Dia tidur, bangun-bangun digugah karo wong. Tangi-tangi digugah karo wong, diseneni. Ayo melu aku. Isin. Lah aku salah apa? Ayo melu aku, engko sik tak kandhani. Sing ngomong ngono budak. Seorang budak gulam yang masih muda tapi dari orang-orang yang berkulit hitam. Berarti wong Afrika, wong Habasyah. Melu aku, sampean diundang karo juraganku. Tekan gini omahe ternyata sudah disiapkan sembarangan. Rumah saya wah iki karomahku kan ngono. Rumah sana kan ngoten. Wah, karomahku tawasul mbek Kanjeng Nabi, njaluk mangan mbek Kanjeng Nabi langsung dituruti. Ternyata ndak. Terus sama Sohibul Bait gini kan. Kowe iku kulo. Aku ki putune yo sugih ngono njaluk langsung mbek aku kok leren mbek mbahku ngisin-ngisin iki kono. Jadi pripun nggih? Orang-orang yang cinta sama Kanjeng Nabi enggak bakal ngeleh ngono lho maksudnya. Paham nggih? Itu banyak nggih, ada burdah juga. Burdah itu tercipta karena sahibul kitab sakit stroke kemudian mimpi ketemu Kanjeng Nabi diusap-usap pagi-paginya sembuh akhirnya nazar bikin burdah. Berapa banyak itu dalam keadaan tidur loh nyafaati. Jadi awak dhewe niku wakih cerita, wakih kisah, wakih mukjizat. Saya katakan itu mukjizatnya masih ada karena kita masih bisa bertemu Kanjeng Nabi secara manaman au yaqdha. Mukjizat yang masih ada sampai sekarang bisa dirasakan umat sakniki. Nah, mukjizat nabi-nabi biyen ndak wis ilang. Nggih. Mukjizat mukjizat ontone Nabi sinten? Saleh nggih. Nabi Saleh. Jek ono ta ora sakniki? Jek ono ta ora ontone Nabi Saleh? Ono ta ora sakniki? Wonten mboten ilang. Tongkate Nabi Musa. Dadi ula misal. Ije ana ta mboten? Ndak ada. Cincine Nabi Sulaiman, tes ana ta mboten? Ndak ada. Tapi nek mukjizate Kanjeng Nabi, syafaate Kanjeng Nabi, baik kita di dunia sampai di akhirat lu dinteni. Masya Allah. Berarti nikmat ini betul-betul menenggelamkan kita fit dunia hatal akhirat. Baik di dunia sampai akhirat. Ngapunten saya cerita menggebu-gebu karena ya ben sampean melu seneng ngoten maksudnya. Jadi kita harus bangga, kita harus seneng. Wah, bener tiba keri, bener awak dhewe iki napa lahir paling akhir ibarat daripada umat-umat terdahulu. Tapi kita disayang sama Allah. Mlebu swarga ae kalau bukan kita dulu ndak masuk loh. Seandainya swarga iku mbok durung ana penghunine, iku sing digoleki ya umat Kanjeng Nabi dulu. Aku mati Nabi Ibrahim, kok sik Muhammad sik. Ngono malaikate. Daftar list daftar VIP ki umat Muhammad sik. Dan Kanjeng Nabi itu nunggu sampai awak dhewe niku misalnya sing kepleset mlebu neraka nggih. Qadarullah masya ya kalau kita di skenario itu kita mendapatkan takdir itu mlebu neraka. Kanjeng Nabi kan sampai rawuh tinggine neraka golek Rangga Al-Agni. Ning gene swarga ora kecekel iki, bentuk minun iki jelas. Iki pakane mlebu swarga, anake ora iki priwet. Golek karo Kanjeng Nabi. Rangga Al-Agni bentuk minun hadir jeneng Nabi neraka mriki. Jejer sapa Firaun. Ya Allah, digoleki. Apa meneh nek punya mahabbah seperti Mas Rangga. Buktine tangane ngasek kapalan nganggo terbangan itu menjadi syahadah, menjadi bukti kalau tangan niku lara gara-gara nabuh untuk ngiringi kemeriahan Maulid Nabi. Ana iku capek. Ngasih misalnya kok terbangan geten, ana iku capek. Kanjeng Nabi pirsa. Betapa kita enggak disayang sama Kanjeng Nabi. Betapa kita enggak disayang sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kiranya pantaslah umat-umat terdahulu iri dengan kita. Mlebu swarga keri kono, padahal lahir dhisik kono, ndak kesuwen ya. Ning kubur suwi, ya. Urip ning donya atusan tahun ya. Terus ning kuburan suwi, mlebu swarga keri. Ya Allah, ya Allah. Sampai kayak Lailatul Qadar, kurangin apa Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini juga gara-gara Kanjeng Nabi dak niku ora. Dengar cerita-cerita orang-orang terdahulu Bani Israel urip ribuan tahun, hidup sampai 2000 tahun, 3000 tahun. Dan ada orang dari kalangan Bani Israel yang menghabiskan 700 atau 1000 tahunnya untuk ibadah. Kanjeng Nabi sahake. Ya Allah Gusti umatnya kula umure kita cekak-cekak getoke.
Kan ngoten. Umure cekak-cekak 3 tahun wis pun alhamdulillah ngono. Kadang ono 20 tahun urung rabi wis mati ya Allah. Iki pripun ngibadah rak paten kan ngono. Akhirnya diparingi Lailatul Qadar. Sampeyan umure 3, misalnya takdir 3 tahun menangi Lailatul Qadar, wis susuk iku. Kan 72 tahun sekian bulan kan. Misalnya umurnya sampeyan 3 tahun yang 50 tahun gue maksiat susuk karo gara-gara Lailatul Qadar ya enggak? Iki umatnya Kanjeng Nabi. Makanya nikmat yang kita terima gara-gara Kanjeng Nabi bagaikan apa tadi? Nikmat yang luas dan anugerah yang menenggelamkan kita. Dok gini burdah nih. Ya akramal khalqi maliman aludzu bihi ya. Siwaka inda hululil hadithil amami. Wala yadhiqa Rasulullahi jahuka bi idzal karimu tajalla bismi muntaqim. Iku ya Allah. Bait itu kalau sampean masa wong ngarep rak mudeng ya bolak-balik wis gara-gara yo santri iso asline Gusti insyaallah nanti kalau baca itu sampai nangis-nangis gitu, temenan ya. Karena mahabbah. Artinya ya akram. Jadi saya ambil dari bait ini kenapa? Menunjukkan betapa luasnya kerahmatan Allah yang diberikan kepada Kanjeng Nabi dan Kanjeng Nabi memberikan kepada kita. Wala yadhiqa Rasulullah jahuka bi. Ya Rasulullah, kula niku wong cilik. Jenengan punya pangkat yang besar di sisi Allah. Pangkat jenengan itu tidak akan kurang, tidak akan terasa sempit nek kula diseselke teng ngene jero mriku. Kula niku ibaratnya kuku ireng napa istilahnya? Ibarat biji sawi lah. Biji sawi dilebokke ngene diikutkan ke dalam rombongan jenengan. Jenengan ra kabeh. Karena luas. Karena yang dipandang Allah kan Rasulullah bukan nggak bakal dipandang sama Allah kalau bukan karena Rasulullah. Makanya dikatakan sama Sohibul Burda Kanjeng Nabi nyuwun tulung kula ketot di syafaati. Nung syafaati jenengan niku ambu mosok maringi kula ora kodak. Nah, sarane kan ngoten ya. Mosok maringi kula mboten sanggup. Kecil lah. Karena beliau adalah an-ni'matul wasi'ah, nikmat yang luas, wal minnatul ghamirah dan anugerah yang menenggelamkan. Niki yang saya mau tekankan kenapa bahasanya seperti itu. Nikmat yang luas dan menenggelamkan kita. Terus bon. Fanfalaqat. Mongko dadi apa? Meletek nggih. Wah iki dhuwur iki. Dhuwur. Muga-muga mudeng nggih, muga-muga mudeng nggih. Nek rak mudeng muga-muga lain waktu. Mongko dadi meletek utawa terbelah. Meletek. Fanfalaqat mongko dadi terbelah. Baydatu taswiri apa? Sedap. Apa bentuk kang dinrupakake kaya ndok. Iki bingung nggih sampean nggih. Ana ndok bahan ujug-ujug iki ndoke bufir tapi sing digoreng iki ora. Iki ilmu tasawuf termasuk ilmu tasawuf karena kalau kita ndak paham ini mustahil makrifat sama Allah. Mustahil menjadi waliullah. Untuk mengenal Allah harus yakin sama konsep ini. Nanti saya terangkan. Baydatu taswiri apa gambaran perumpama apa? Mana nih? Gambaran. Nggih, gambaran. Terus. Bentuk. Betul. Bentuk utawa gambaran kang diserupakake kaya ndok. Cucuk ana ndok. Ndoke loro tah telu. Martabak spesial tapi ya. Fil alamil mutlaqi ing dalem alam al mutlaq. Fil alamil mutlaqi ing dalem alam kang mutlak. Mutlak yo semua. Al kabiri kang luas ombo. An jamalin saking keindahan. An jamalin saking keindahan masyhudin kang bisa den tingali. Masyhudin kang bisa den tingali bil aini kelawan meripat. Bil aini kelawan meripat.
bentuk yang mendeskripsikan atau menerangkan keindahan. Hawin kang mengku. Hawin kang mengku berisi. Liwasfil kamali marang sifat kemuliaan. Jadi mau mas-mas mau demangkat. Mas Taufik kita saya. Liwasfil kamali marang sifat kemuliaan, sifat kesempurnaan. Sifat kesempurnaan al-mutlaqi kang mutlak. Mutlak iku super. Super duper mutlak. Al-mutlaqi kang mutlak. Pripun? Do bingung sampean Bingung maknane Iso ngene iki maknane makane ora wong Arab ra mudeng. Wal husni tamilan, untung aku lahir sing gini Arab ya. Ini rada mudeng member ya. Wal husni tamilan, keindahan kang sempurna. Wal husni tamilan, keindahan kang sempurna. Wazaini lan perhiasan. Wazaini lan perhiasan. Ngeten. Ketika tadi masih bahasane iradah, ilmu sama qudrah. Ketika sifat itu tadi menentukan terciptanya siapa? Nabi Muhammad, maka kata beliau fan falaqat baydatu tasfir. Tak beleni meleh. Ketika sifat ilmu, qudrat, iradat memutuskan, menetapkan bahwasanya Nabi Muhammad harus dilahirkan, kan ngoten SK-ne ngono SK-ne tapi pakai sifat qudrat, iradat sama ilmu. SK-ne metu bahwasanya Kanjeng Nabi harus lahir. Maka terciptalah fanfalaqat baydatu taswir, maka terbelahlah baydatu taswir, gambaran Kanjeng Nabi yang diserupakan seperti ndok, bentuknya kayak ndok. Jadi ngeten, ini yang dinamakan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pengen tahu bentuk nurnya Kanjeng Nabi, jadi Kanjeng Nabi itu nurnya itu lahir sebelum alam semesta seisinya diwujudkan atau diciptakan oleh siapa? Allah. Maka yang diciptakan pertama kali apa? Nur Muhammad. Nah, nur ini loh, baydatu taswir itu bentuknya seperti apa? Nurnya seperti baydah. Seperti ndok. Ndok niku bentuknya kayak ngoten niku lah, loncong ngoten niku. Itu bentuknya seperti itu. Wa fi riwayah bukan ndok. Memang betul-betul bulat. Nurnya berbentuk bulat. Dalam kitab yang lain saya dapat dari kitab Nafaisud Durar. Nurun qatausin. Bahasanya nurnya Kanjeng Nabi itu bagaikan burung merak yang sedang apa iki sini kayak mekar. Jadi Kanjeng Nabi yang mana? Yang tengahnya. Ibarat jadi mekar, nah yang Kanjeng Nabi yang di tengahnya. Jadi pancarannya itu seperti itu. Nek burung merak sedang mekar buntutnya niku dak apik nggih ta. Apik nggih ta. Lah nggih, Kanjeng Nabi itu seperti itu. Makanya Kanjeng Nabi nurnya dibentukkan dibentukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dulu, zaman dulu sebelum terciptanya alam semesta seisinya, itu dalam bentuk seperti telur yang punya buntut seperti merak. Kok buntut? Ora buntut niku. Niku karena cahaya. Kok sampean niku lah delok napa ya? Ya lampu ngoten atau delok napa jenenge? Srengenge kan. Nek srengenge kan yang keluar kan enggak langsung srengenge sik, tapi pantulannya dulu kan, pantulannya dulu. Nah, nur ini diciptakan, dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana? Fil alamil mutlaqil kabir, di alam wujud atau alam semesta. Jadi memang Kanjeng Nabi itu niatnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam seisinya ini, menciptakan manusia, menciptakan jin, menciptakan sembarang ya. Itu tujuannya nopo? Dikatakan oleh para ulama, dikatakan oleh para aulia yang sudah mencapai makam ma'rifatullah, kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kenal bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya kekasih. Siapa itu? Nabi Muhammad. Soalnya Kanjeng Nabi itu diciptakan pertama kali. Nah Kanjeng Nabi, Gusti Allah, iki tak ciptakno, aku pengen engkek besok apa kan ngono. Ibaratnya sampe nek di bojo utawa di pacar ngengkek iku koncone ta mboten. Era ngengkek ta mboten ya.
Dia kayak di ini status story WA HP anyar, HP apa buka dia kayak apa mboten. Ya sama, Allah Subhanahu wa taala juga seperti itu, pengen mengenalkan. Nah, sementara Kanjeng Nabi tercipta lebih awal, akhirnya terpaksalah menciptakan malaikat, menciptakan manusia. Seandainya laula Muhammad, kalau bukan karena Kanjeng Nabi Muhammad, kita tidak akan tercipta. Makanya terus disebutkan Baidatu taswir ndok imam atau Nur Muhammad ini isinya apa? Anjamalin masyhudin bil ain. Isinya Nur Muhammad ini ketika mau dilahirkan di dunia itu adalah keindahan yang nantinya akan bisa dilihat oleh mata. Seandainya Kanjeng, makanya saya sering mengatakan Kanjeng Nabiku rohnya seperti malah malaikat tapi jasadnya seperti manusia. Tapi Kanjeng Nabi manusia tak mboten? Yo basyarun lah kal basyar. Yo manusia tapi rak manusia. Maksudnya piye? Awake manusia tapi rohaniyahnya malaikat. Kan ngoten. Makanya Kanjeng Nabi itu kalaupun ada makhluk ya, kalaupun ada makhluk yang selain manusia yang lebih afdol, mungkin kan Nabi masuk ke kategori itu. Tapi kan tidak ada yang lebih afdol, yang lebih mulia daripada manusia. Nah, iki mau saya kan cerita tadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pengen memaklumatkan, pengen memperkenalkan bahwasanya Allah punya kekasih, akhirnya terpaksa menciptakan apa? Alam semesta seisinya beserta ahlinya, beserta manusia dan jin. Nah, Kanjeng Nabi itu sebenarnya niku tidak bisa dipanca indera. Kayak meripat niku kayak meripat mata biasa kita tidak akan mungkin bisa menangkap keindahannya Kanjeng Nabi. Tidak akan bisa menangkap siapa itu sok sejatinya Rasulullah. Kalau pengen menangkap itu, ya kita terpaksa akhirnya anjamalin masyhudin bil ain, diciptakan dalam bentuk yang bisa dilihat oleh mata, yaitu menjadi apa? Menjadi apa? Manusia. Seandainya Kanjeng Nabi jadi jin, awak dewe bisa lihat jin mboten? Kanjeng Nabi jadi malaikat. Nah, awak dewe jadi malaikat ora? Gak mungkin bisa. Gak bisa melihat malaikat. Makanya itu disetting betul sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita patut bersyukur banget kalau Gusti Allah itu menjadikan Kanjeng Nabi sebagai manusia. Padahal secara skillnya, secara deskripsinya itu beliau nggak patut menjadi manusia, mungkin nggak? Karena pripun rohaniyahnya bukan rohani manusia kok. Keindahannya bukan keindahan yang hanya bisa dipandang secara kasat mata, lebih dari itu. Hawin liwasfil kamalil mutlaqi wal husni tami wazin. Nur Muhammad ini atau Kanjeng Nabi ini semuanya jati diri beliau adalah hawin, berisikan liwasfil kamali, semua sifat kesempurnaan. Jadi Kanjeng Nabi sak ganteng-gantengnya wong sak donya. Makanya salah kaprah ngene ana wong mengatakan Nabi Yusuf iku wong sing paling ganteng sak donya. Dulu sampean pernah ngaji kayak ngoten nggih? Pernah krungu manusia nabi paling ganteng atau manusia paling ganteng sak donya niku sinten? Nabi Yusuf. Salah. Nabi Yusuf hanya sepertelon atau seperapate. Karena gini, kalau gantengnya Nabi Yusuf itu dadekno wong wedok horny, wong wedok aku pengen ngomong zinanya aku banget misalnya ngono. Tapi nek kegantengannya Kanjeng Nabi napa membuat orang kagum dan membuat orang merasa segan, ewah, kan ngoten nggih. Kan iku sempurna kan. Misalnya ada orang Nabi Ibrahim dikatakan nabi yang paling dermawan, apian. Wah, salah, lebih dermawan siapa? Kanjeng Nabi. Kok ora dermawan? Nabi Ibrahim sugih. Nah, Kanjeng Nabi fuqara. Kanjeng Nabi itu fakir, miskin. Nek ana wong njaluk mara, diparingi ta mboten? Diparingi. Ngasih pernah krungu cerita Kanjeng Nabi ketamun wong ngeleh. Ketamun wong ngeleh, takut sama Sayyidah Aisyah punya apa? Punya kurma separuh. Ngetokno piring loro, ya. Bariku sing piring ana kurmane diparingi tamu, sing beliau nyekel dolanan piring ben ora isin sing tamune. Ngasih koyo ngoten. Kurang dermawan apa beliau?
Masya Allah. Nah, terus apa meneh? Kanjeng Nabi Sulaiman itu adalah rajanya di raja, rajanya para raja yang ada di dunia. Terus kanjeng Nabi ada di dunia, liwak ulham di sama di bawah. Orang gitu. Hari pembala Al-Jabbar Al-Qahhar yang maha menyiksa kan ngono. Ono wong sing ada kenikmatan adalah alhamdulillah. Semuanya so. Semuanya Allah. Aja semua kita tuwampek sih kan mboten ya. Itu nek sujud saya muarah besar sama Anda, itu Muhammad datang pengen dolanan. Ngono ta mboten juga. Sama kita seperti itu. Dan apa kelihatan sifat kerasnya, sifat barangnya itu kita gunakan. Oh, ya. Yang awalnya nggak ada salah. Tahu dia apa tak turuti. Liwahul hamdi. Orang iya. Paham ya? Jadi Kanjeng Nabi adalah orang yang asli utama sifat kesempurnaan al-mutlak, sifat sempurna yang mutlak. Mutlak itu ya super. Apa ya? Tidak ada tandingannya. Makanya ulul azmi piye-piyelah Nabi Muhammad nomor siji. Ulul azmi di antaranya siapa? Nabi Musa ya? Nabi Musa. Ayo, ulul azmi ini kok mendapatkan sifat ulul azmi. Mendapatkan sifat ulul azmi harus punya sifat kesabaran yang tinggi. Kelasnya Nabi Musa iso dadi ulul azmi, tapi tetap kalah karo Kanjeng Nabi. Kok Nabi Musa ijek mutungan, ijek nesunan ora. Ijek nesunan sampe dadi umat Nabi Musa ngeluh ndasmu. Syariatnya berat, Bro. Ketibanan najis kudu dikerok, tekelmu kudu dibuak. Ya gak? Nah, sampean misalnya kene kok gubrat oyoe Teddy misalnya Teddy lagi jadab lah misalnya tur. Misalnya kan tengah wengi ngimpi rumah sana buka lawang WC jebule cedek gede nguyoi agis tur. Loh, niku nek zamane Nabi Musa sing dikerok sing carane ngumbah pripun? Dibuak kan? Dibuak napa jenenge? Dibuak tekele dikerok. Nek kena tangan dikuwek. Piye tapi umat Nabi Muhammad ya Allah nikmat betul. Ora nek mes angger dikosok, dikilangi najise digebyur suci. Ya Allah, ora nambal-nambal neh kan. Ora golek proposal ini demi penambalan bekas uyoe Teddy ora ono. Nek menawa ngono-ngono pondokku tak gawe pokoke sing gawe najis di pondok siap bangun pondok kan. Ya Allah. Jadi kesempurnaan yang super wal husni tami dan keindahannya Kanjeng Nabi. Indah itu ya indah sifatnya, indah akhlaknya yang sempurna dan berikut perhiasannya. Jadi Kanjeng Nabi walaupun tidak pakai perhiasan iku wis dadekno ati meluluh, meleleh, melted istilahnya. Kemudian wa qauluhu fatanaqqala dzalikal jamalul maimun fil aslabil karimati wal butun. Itu nanti kita terangkan besok. Wallahu a'lamu bissawab. Pun mudeng ya. Berat tapi ya. Ayo sampean ora pengen paham kayak ngene iki. Makanya majelis leha-leha iku ditenani. Pun. Adzan